down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang motor vehicle. Ini dibuat oleh saya sendiri dan teman saya yang bernama Lanang Jagat Sejati. Selanjutnya, kendaraan bermotor. Apa sih kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk menggerakkannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan jenis mesin lainnya, misalnya kendaraan listrik hibrida dan hybrid plug-in, juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan di atas jalanan. Di sini ada hybrid vehicle, yaitu teknologi hibrid pada kendaraan bermotor yang mengacu pada sistem penggerak yang menggabungkan mesin bahan bakar konvensional, yaitu bensin atau diesel, dengan motor listrik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi gas buang, serta memberikan performa yang lebih baik dalam berbagai kondisi kendaraan. Nah, di sini ada jenis-jenis teknologi hybrid. Di sini ada 3. Yang pertama adalah mild hybrid electrical vehicle, yang disingkat dengan MHEV, yaitu mesin bensin atau diesel tetap dominan, tetapi motor listrik membantu mengurangi beban kerja mesin untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang kedua ada full hybrid electrical vehicle, yang disingkat dengan HEV. Kendaraan bisa berjalan menggunakan mesin bensin, motor listrik, atau kombinasi keduanya. Sistem ini secara otomatis memilih sumber tenaga yang paling efisien. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah plug-in hybrid electrical vehicle, yang disingkat dengan PHEV. Kendaraan ini bisa diisi ulang menggunakan listrik dari luar, sehingga memiliki jangkauan listrik lebih panjang dibandingkan HEV biasa sebelum beralih ke mesin bensin. Nah, pasti kalian bertanya-tanya tentang pengertian FHEV, yaitu Full Hybrid Electrical Vehicle. Ini adalah jenis kendaraan bermotor yang mengintegrasikan dua sistem populasi berbeda, yaitu mesin pembakaran internal, konvensional, dan motor listrik dalam satu platform yang dapat beroperasi secara independen maupun yang bersamaan. Nah, sistem ini dilengkapi dengan teknologi regeneratif braking yang secara otomatis mengkonversi energi kinetik saat pengereman menjadi energi listrik untuk mengisi baterai sehingga menciptakan siklus energi yang lebih efisien. Selanjutnya di sini ada mode operasi. Mode operasi di sini kami bikin menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dua sumber tenaga yang bekerja sama, yaitu mesin pembakaran internal. Ini adalah mesin bensin konvensional yang berfungsi sebagai sumber tenaga utama, terutama untuk kecepatan tinggi atau ketika baterai rendah. Yang kedua, motor listrik yang berfungsi sebagai penggerak kendaraan, terutama pada kecepatan rendah saat akselerasi awal atau dalam mode listrik penuh. Motor ini juga bisa berfungsi sebagai generator. Nah, yang ketiga, baterai traksi, yaitu menyimpan energi listrik yang digunakan oleh motor listrik yang kapasitasnya cukup untuk memungkinkan mobil penggerak dalam mode listrik murni pada kecepatan rendah dan jarak yang pendek. Nah, yang kedua adalah manajemen energi otomatis atau power control unit atau PCU. Nah, PCU secara terus-menerus memantau kondisi berkendara, yaitu kecepatan, akselerasi, pengereman, tingkat baterai, dan lain-lain. Dan secara otomatis memutuskan sumber tenaga mana yang paling efisien untuk digunakan dari antara pilihan yang tadi. Terus yang kedua ada PCU. Dapat memilih salah satu dari 3 opsi
Dan yang ketiga ada transisi antar model ini sangat mulus dan hampir tidak terasa oleh pengemudi. Dan yang ketiga, pengisian ulang baterai otomatis. Nah, pengereman regeneratif atau regeneratif braking saat pengemudi mengerem atau mengangkat kaki dari pedal gas, motor listrik akan berbalik fungsi menjadi generator. Yang kedua, pengisian oleh mesin bensin. Ketika mesin bensin beroperasi pada putaran efisien atau saat mobil melaju pada kecepatan konstan, sebagian tenaga dari mesin bensin dapat digunakan untuk memutar generator. Dan yang terakhir ada optimalisasi di berbagai skenario. Yang pertama, start dan kecepatan rendah. Hanya motor listrik yang bekerja, meminimalkan emisi dan konsumsi bahan bakar. Yang kedua, akselerasi atau tenaga ekstra. Di sini mesin bensin dan motor listrik bekerja sama untuk memberikan tenaga yang maksimal. Yang ketiga ada jelajah atau cruising. Tergantung kondisi, bisa mesin bensin, motor listrik, atau kombinasi keduanya untuk efisiensi. Dan yang terakhir, berhenti. Mesin bensin mati total untuk menghemat bahan bakar. Dari semuanya tadi, tentu saja sistem ini memiliki keunggulan dan kekurangan. Kita bahas keunggulannya dulu. Nah, keunggulannya adalah yang pertama, efisiensi bahan bakar. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Dan yang ketiga, mudah penggunaan. Keempat, jangkauan jauh. Yang kelima, kenyamanan berkendara. Dan yang terakhir, teknologi yang matang. Namun ada pula kekurangannya. Kekurangan kami pilih menjadi 6. Salah satunya adalah harga pembelian. Dan yang kedua, kompleksitas sistem. Yang ketiga, biaya perawatan yang cukup mahal. Yang keempat, keterbatasan model listrik. Yang kelima, bobot kendaraan yang mungkin cenderung lebih berat dibanding yang lainnya. Dan yang keenam adalah masih tergantung pada BBM. Di sini mungkin ada tabel tentang perbandingan dari aspek konsumsi BBM, emisi, jangkauan, harga, dan charging. Nah, kami membahas konsumsi BBM yang VHEV, yaitu konsumsi BBM yang sangat rendah. Sedangkan yang konvensional memiliki konsumsi BBM yang sangat boros. Namun, full electrical tidak memiliki konsumsi BBM karena dia menggunakan listrik. Yang kedua, kita membahas aspek tentang emisi. Nah, yang pertama memiliki aspek emisi yang rendah, dan yang kedua memiliki aspek yang tinggi, dan yang elektrikal memiliki emisi zero. Terus kita membahas tentang aspek jangkauan. Nah, untuk mobil yang atau motor yang VHEV memiliki jangkauan yang sangat jauh. Untuk konvensional jauh, untuk yang full electrical atau yang listrik memiliki jangkauan yang terbatas. Untuk soal harga, yang pertama harganya terlalu mahal. Untuk yang konvensional harganya murah, untuk yang electrical harganya sangat mahal. Dan yang terakhir adalah charging. Untuk ini kendaraan yang VHEV tidak perlu karena tidak menggunakan listrik. Sama seperti konvensional juga tidak perlu kan tidak menggunakan listrik. Hanya full elektrik yang wajib menggunakan charging karena dia adalah elektrikal. Selanjutnya teman saya yang menjelaskan. Jadi untuk selanjutnya yaitu baterai manajemen sistem pada FHIV, yaitu untuk fungsi BMS. Pertama itu ada monitoring. Monitoring yang pertama fungsinya untuk tegangan sel individual, yaitu untuk setiap sel. Yang kedua suhu setiap modul baterai. Ketiga aliran arus masuk atau keluar baterai. Yang keempat adalah kondisi pengisian SOC waktu nyata. Yang selanjutnya ada protection atau perlindungan tegangan berlebih kurang dari 4,2 volt per sel.
Yang kedua, perlindungan tegangan kurang dari 2,5 volt per sel. Yang ketiga, perlindungan arus berlebih atau pengosongan pada pengisian. Yang keempat, ada perlindungan termal kurang dari 60 derajat Celcius. Selanjutnya yang ketiga ada balancing atau penyeimbangan. Yang pertama ada penyeimbangan sel untuk keseragaman algoritma. Algoritma pada penyeimbangan pasif atau aktif. Selanjutnya ada optimasi umur baterai. Selanjutnya ada sistem pendinginan pada baterainya. Yang pertama ada pendinginan udara, sirkulasi udara kabin melalui baterai, kipas khusus untuk sirkulasi, sensor suhu pemantauan, dan yang terakhir ada solusi hemat biaya. Untuk selanjutnya yang kedua ada pendinginan cairan. Pendinginan cairan yaitu ada sirkulasi coolant dalam paket baterai, heat exchanger dengan sistem AC, kontrol suhu presisi, dan performa lebih baik di kondisi ekstrim. Untuk tantangan thermalnya, yang pertama ada pengisian menghasilkan panas baterai, suhu lingkungan tinggi menguras kapasitas, dan ketika cuaca dingin mengurangi efisiensi pengisian, dan yang terakhir ada pencegahan thermal runaway. Terus selanjutnya ada masalah pada sistem pengisian FHIV. Pertama, pengisian tidak mencukupi. Gejala SOC pada baterai selalu rendah. Jadi SOC itu indikator baterai pada mobil biasanya menggunakan persentasi seperti indikator-indikator pada kendaraan lain. Yang penyebabnya ada kegagalan generator NG1, malfungsi inverter, dan proteksi BBM aktif. Untuk solusinya, yang pertama ini ada diagnostik dan penggantian komponen. Yang kedua ada pengereman regeneratif berkurang. Ini diakibatkan oleh rasa rem berubah, ekonomi BBM turun. Penyebabnya yaitu SOC baterai tinggi, kurang dari 80%. Proteksi suhu aktif dan masalah motor MG2. Untuk solusinya kalibrasi sistem manajemen thermal. Dan yang ketiga ada proteksi thermal aktif. Ini disebabkan oleh pengisian terbatas atau berhenti overheating baterai atau inverter. Solusinya service sistem pendingin dan penggantian pasta thermal. Ini ada perbandingan sistem pengisiannya untuk FHIV, PHIV, dan BEV. Untuk metode pengisiannya, yang FHIV pengisiannya mandiri, yang PHIV mandiri tapi ada colokannya, dan yang BEV hanya colokan saja. Untuk waktu pengisiannya, FHIV otomatis dan PHIV 2-8 jam. Dan untuk yang BIV 30 menit sampai 12 jam. Untuk infrastrukturnya, FHIV tidak perlu infrastruktur, PHIV opsional, dan yang BIV wajib menggunakan infrastruktur. Untuk ukuran baterainya, yang FHIV 1-2 kWh, PHIV 8-20 kWh, dan yang BIV 40-100 plus kWh. Untuk kemudahannya, FHIV sangat tinggi, PHIV sedang, serta BIV rendah. Untuk kekhawatiran jarak, FHIV tidak ada, PHIV minimal, BIV ada. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan sistem pengisian pada FHIV. Keunggulan sistem pengisian FHIV yang pertama, tidak perlu infrastruktur pengisian. Yang kedua, pengisian otomatis saat berkendara. Yang ketiga, tidak ada kekhawatiran jarak seperti BIV. Yang keempat ada pemulihan energi regeneratif. Yang kelima, operasi ramah pengguna. Dan yang terakhir ada perawatan lebih rendah dibanding PHEV. Kekurangan sistem pengisian pada FHEV. Yang pertama ada kapasitas terbatas 1-2 kWh. Yang kedua jarak EV sangat pendek 1-3 km. Yang ketiga bergantung pada mesin untuk pengisian.
Dan yang keempat, tidak bisa mengisi dari jaringan listrik. Yang kelima, efisiensi terbatas dibanding PHIV atau BEV. Yang terakhir, sistem kompleks dual powertrain. Sekian, terima kasih. Chat, halo udah chat. Ini kah? Halo guys. Sekian dari kami penjelasan tentang tadi. Ya, kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya.